Kepo man, kepengen podcast soal iman. Oke, selamat siang pemirsa sekalian. Selamat siang, ini sudah jam setengah dua, Pastor ya. Setengah dua, ya. Kita tadi jam 11 habis selesai misa, Pastor ya. Jadi siang ini kami dari teman-teman dokumentasi itu kembali ingin melanjutkan program yang kami rencanakan, program yang kami buat, yaitu nama program itu tentang Kepoman, kepengen podcast soal iman, kepanjangannya itu, Pastor. Ya, Jadi kita bakal bicarain tentang iman dari sudut pandang gereja Katolik, dari tentunya iman kita sendiri. Makanya dalam hal ini kami pun mengambil narasumbernya itu Pastor Ion atau enggak Pastor Cahyo, atau mungkin nanti di kemudian hari bisa pastor yang lain, kalau misalnya Pastor Ion dan Pastor Cahyo berhalangan. Karena kami rasa memang tentang iman ini tidak boleh sembarangan, Pastor ya. Ya. Takutnya menyesatkan dan sebagainya. Nah, buat penonton semua di rumah, podcast ini bisa didengarkan di Spotify, di Anchor, ataupun di SoundCloud. Jadi nanti bisa langsung dicek ya di berbagai aplikasi itu. Nah, kalau menurut Pastor Ion sendiri nih, gimana menurut Pastor program yang kami buat ini? Baguskah apa gimana? Iya, saya sih bukan orang IT, tapi menurut saya ini kalian sesuatu yang sangat kreatif dan sangat menumbuhkan, membantu saya yang bukan orang IT. Saya ini termasuk orang yang jadul, jadi HP pun tidak ikut terlalu yang bagus-bagus, yang penting ada pulsa, bisa nelpon, ya kan, bisa SMS. Iya, jadi menurut saya program ini baik karena bagi saya bisa ngomong dan ini bisa direkam dan mungkin lebih banyak orang juga bisa mendengar penjelasan saya tentang iman Katolik khususnya. Menurut saya sangat bagus. Soalnya kalau kita mau katekese dan semacamnya harus datang ke lingkungan, perlingkungan kan butuh waktu yang banyak dan yang mendengarkan juga terbatas. Tapi kan kalau di YouTube kayak gini kan kapanpun bisa dengar. Kapanpun bisa dengar, mau siang, malam, mau tidur bisa dengar. Iya, betul sekali. Nah, habis itu Pastor, kita temanya hari ini Pastor tahu nggak apa? Apa itu temanya? Nah, hari ini kita bakal bahas yang namanya Tuhan dan manusia. Waduh, Tuhan dan manusia. Mungkin kedengarannya kayak filsafat gitu, Pastor. Wah, ini bukan kayak filsafat, tapi memang filsafat. Oh, memang filsafat. Ya, memang filsafat. Full filsafat nih, Pastor. Betul ya. Agak berat kayaknya, Pastor. Ya, tergantung. Tergantung. Iya. Tergantung ya. Iya. Jadi yang topik pertama deh, Pastor. Iya. Kita langsung aja nih ya. Nah, waktu kita nggak terlalu banyak. Sebetulnya Tuhan itu, Pastor, yang kita sebut sebagai Tuhan, pribadi yang kita sebut sebagai Tuhan atau Allah ini beneran ada atau enggak? Karena kalau kita ngomong percaya sama yakin, kalau percaya kan kita mempercayai apa yang tidak kita lihat, tapi kalau yakin ini kan saya sudah melihatnya secara langsung, wah saya yakin ini ada gitu. Ya, kalau pertanyaannya Tuhan itu benaran ada atau tidak ada, ya kan? Ya. Tuhan itu kalau ada apa sih buktinya, ya kan? Buktinya apa? Ya apa? Nah, orang-orang zaman sekarang, apalagi seperti saya orang dari eksakta, orang fisika, dulu A1 ya kan. Pokoknya semuanya harus berdasarkan hitungan rumus ya kan. Kalau 1 tambah 1 ya 2 lah, gitu ya. Nah, pertanyaannya apakah Tuhan itu sungguh-sungguh ada? Waktu saya belajar, waktu saya frater ya kan, belajar filsafat, itu kan belajar banyak-banyak filsuf-filsuf yang menjelaskan tentang Tuhan. Tuhan itu ada enggak ada. Tapi ketika kita membaca ke kitab suci, kita baru mengerti bahwa kitab suci itu mengatakan gini. Tuhan ada seperti kita bertanya, angin itu ada enggak? Oh ya, angin itu ada atau enggak? Angin itu ada enggak? Kalau kita bernafas ini terasa enggak? Ya, terasa tapi jadi, tidak bisa. Angin itu enggak bertiup nembus kita terasa, tapi kita enggak lihat secara lihat. kasat mata. Sama juga Tuhan. Kita enggak bisa melihat secara langsung, tetapi kita bisa merasakan. Kapan kita melihat Tuhan secara langsung? Ketika Tuhan Yesus lahir di tengah dunia ini. Ya kan? Itu kita melihat Allah secara langsung. Tapi setelahnya kita hanya bisa merasakan bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh ada. Artinya hanya manusia-manusia di zaman Yesus dulu kan yang melihat secara langsung, secara fisik ya kan, para rasul, para murid perdana ya kan. Tapi sekarang kita
Memang kita tidak bisa melihat Yesus secara langsung, melihat Allah secara langsung, tetapi kita bisa merasakan. Betul, betul. Seperti kita merasakan angin berhembus, kita melihat enggak? Memang secara ilmu ada kelihatan. Tapi kalau kita nggak pakai ini, kita nggak bisa melihat. Sama juga Tuhan itu. Jadi kalau pertanyaan Tuhan itu ada atau tidak ada, ya kita bisa aja lihat, ngatakan. Saya mengatakan ada. Apa buktinya? Saya sekarang nggak bisa melihat angin, tapi saya bisa merasakan angin, saya bisa menghirup udaranya, dan itulah Allah itu berarti ada. Berarti apapun yang tidak terlihat belum tentu tidak ada. Iya, sekarang kalau pendapatnya filsuf mengatakan gini, ada satu filsuf yaitu René Descartes, atau tulisannya René Descartes, mengatakan kalau saya berpikir maka saya ada, cogito ergo sum. Sekarang kamu berpikir, mengatakan Flores tidak ada. Kamu berpikir kan? Ya. Maka Flores tidak Ada. Tapi saya mengatakan Flores ada. Ada. Ya kan? Ya. Jadi tidak bisa juga. Jadi pendapat-pendapat seperti itu yang mengatakan kalau saya berpikir maka ada, belum tentu. Kalau saya berpikir tidak ada, lo tidak ada juga belum tentu. Betul, Ya kan? betul. Karena Tuhan tidak bisa diselami dengan bahasa manusia. Karena kita ini kan kalau bahasanya filsafat, karena ini memang tentang filsafat, bahwa kita ini kan orang yang terbatas nih. Terbatas manusia kan. Terbatas kan? Sehebat apapun kita masih terbatas. Bisa nggak kita menguraikan yang tidak terbatas? Nah itu loh. Jadi Tuhan itu yang disebut tidak terbatas. Kita yang terbatas tidak mungkin memahami yang tidak terbatas. Ya, itu kayak yang pernah saya dengar, kalau kita bisa memahami Tuhan, maka dia bukan Tuhan lagi. Ya itu tahu. Kata siapa itu? Tahu. Ya, Taoisme. Ya Taoisme. Dia mengatakan bahwa kalau kita bisa memahami Tuhan, berarti itu bukan Tuhan lagi. Bukan Tuhan kalau lagi. kita bisa menguraikan Tuhan, berarti dia bukan Tuhan lagi. Ya, jadi intinya gini, kita ini semua bahwa tahu bahwa Tuhan itu memang ada dan kita merasakannya. Dan itu yang paling penting. Dan saya yakin bahwa kita semua juga merasakan apa yang dikatakan itu Tuhan. Yaitu seperti kita merasakan sapaannya melalui orang-orang di sekitar kita. Itu. Bisa dibilang nanti kita bahas tentang beriman dan tentang kepercayaan dan sebagainya. Untuk beriman tidak harus melalui berbagai teori yang rumit, teologi yang banyak, tapi bisa lewat pengalaman-pengalaman yang tentu mungkin hanya dirasain oleh satu orang ini, tapi orang lain belum tentu bisa merasai pengalaman itu, Pastor. Iya, kita semua kalau membaca kitab suci, apakah ada teori-teori khusus? Wah. Sejak kitab Kejadian, Ya. Keluaran, sampai kitab Wahyu, apakah ada teori khusus untuk memahami Tuhan? Tidak ada. Semua adalah pengalaman hidup. Dan ketika pengalaman hidup itu direfleksikan, itu berarti kita merasakan Tuhan berkarya sepanjang hidup kita. Tidak ada teori khusus, tidak ada teori Big Bang segala macam, tidak ada. Kalau bawa teorinya Darwin kita berasal dari kera, tidak terjadi dalam kitab suci. Semuanya adalah pengalaman hidup manusia biasa. Oke, nanti kita bahas tentang beriman, kepercayaan kita bahas lebih lanjut. Kemudian kalau kita ngomongin tentang Tuhan, kan di dunia ini banyak banget agama, Pastor. Ya. Entah itu agama yang sudah diakui atau masih yang ada di pedalaman, agama tradisional. Nah, kalau kita bahas tentang iman, pasti kita bakal ngomongin tentang kepercayaan. Manusia percaya kepada Tuhan, tapi sebetulnya kepercayaan itu apa sih, Pastor? Kepercayaan itu adalah ketika kita mengatakan ada sesuatu di luar diri saya. Ya. Ada sesuatu yang saya tidak pahami, yang saya tidak menggambarkan bahwa kalau kata Paulus kepada orang-orang Yunani, kalian menyembah Tuhan yang tidak ada nama. Ya. Nah, itu sama. Jadi kepercayaan itu adalah sesuatu yang di luar kita, tapi ada gitu loh. Tapi ada. Itulah namanya kepercayaan. Dan termasuk Tuhan, kita percaya bahwa itu di luar kemampuan kita. Kita nggak bisa, kita percaya bahwa bumi ini tidak hanya bumi, ada planet lain gitu loh. Oh ya, betul. Itu loh, kamu percaya ya kan? Percaya. Sama seperti itu. Jadi kita itu kepercayaan berarti ada sesuatu yang di luar kita yang mungkin tidak kita pahami. Itu namanya kepercayaan. Ya. Yang tidak kita pahami karena keterbatasan manusia. Keterbatasan kita semua. Tapi kita percaya. Itu. Tapi kita percaya ada ya. Gitu. Ada itu. Oke. Nah,
Kalau di abad pertengahan sekitar abad ke-15 ada namanya Santo Thomas Aquinas, Pastor ya. Iya, betul. Nah, Tokoh Santo besar Thomas kita. Ya. Itu tokoh yang besar ya buat gereja. Iya. Itu termasuk filsuf juga, Pastor. Filsuf juga. Filsuf Ya. terkenal ya. Ya. Nah, di abad ke-15 itu kan Santo Thomas Aquinas itu membuktikan keberadaan Tuhan kepada orang-orang di zaman itu yang nggak percaya kalau misalnya Tuhan tuh ada. Mungkin mereka nggak percaya karena ya kami nggak bisa melihat Tuhan. Bagaimana kami bisa percaya? Nah, tapi kan tadi udah dijelasin tuh Pastor ya. Nah, bagaimana pola pikir manusia itu bisa menerima penjelasan dari si Thomas Aquinas ini, Pastor? Iya, Thomas kan kalau kita menjelaskan kepada orang yang tidak belajar filsafat kan sulit untuk memahaminya. Sangat sulit. Sulit memahami. Wah, berat. Lebih baik saya menjelaskan seperti tadi itu. Kita memahami Tuhan dari pengalaman hidup kita. Itu jauh lebih penting. Apalagi kalau kita bertitik tolak dari kitab suci. Dari kitab Kejadian. Kita lihat perjalanan bangsa Israel. Kemudian kita lihat juga di dalam perjanjian baru. Semuanya adalah pengalaman hidup. Kita kalau berbicara dengan Tuhan, kalau menurut teori itu bisa salah. Tapi kalau pengalaman hidup kita dicintai, pengalaman hidup kita dijaga, dilindungi, ya kan, diberkati, itu lebih mengena. Nah, inilah yang lebih penting sekarang itu bukan masalahnya dogma-dogma lagi, tapi sharing kehidupan, pengalaman kehidupan. Maka kalau saya hari ini mengatakan dalam minggu Kamis kenaikan Yesus ini, saya mengatakan kesaksian tadi. Saksian. Iya, itu berarti kalau kesaksian itu kan pengalaman hidup kita. Saya men-sharingkan pengalaman hidup saya dicintai oleh Tuhan. Mungkin berbeda dengan kamu yang mengalami bagaimana kamu dicintai oleh Tuhan. Berbeda cara gitu. Berbeda cara, tetapi kita bisa mengungkapkan bahwa itu Tuhan yang sama mencintai kita. Gitu loh. Jadi Thomas dengan teori dan segala meyakinkan orang bisa bagus-bagus saja, ya kan? Bahwa Tuhan itu sesuatu yang memang menciptakan segala sesuatu. Tuhan itu yang menguasai segala sesuatu, ya kan? Artinya bahwa Tuhan itu merangkul atau berkuasa atas alam semesta ini. Iya. Tetapi kalau kita berdasarkan pengalaman kita, itu jauh lebih penting. Menurut saya, inilah pengalaman Tuhan itu membuat kita semakin kuat, semakin kita teguh, dan kita mengatakan, Tuhan sangat mencintai saya. Oke, contohnya kalau kita ngomongin pengalaman, ya contoh simpelnya itu, Pastor. Kita sampai hari ini masih hidup aja itu sudah termasuk cara Tuhan mencintai. Sekarang kalau orang sering menghitung-hitung kebaikan. Oke, Ya kan? kebaikan. Menghitung-hitung kebaikan. Sekarang kalau kita mau jujur, satu hari kita perlu oksigen berapa? Waduh. Butuh berapa? Ya kan? Kita perlu oksigen berapa? Kalau kita hitung-hitung sekarang usia saya 44 tahun, berapa saya perlu oksigen itu yang saya hirup siang malam 24 jam? Gratis. Siap gratis. Kalau itu dibayar, siapa yang bisa bayar? Nah, tabung oksigen aja mahal loh, Pastor. Tabung oksigen sekarang kalau kita sakit, tabung oksigen yang besar berapa? Waduh. Ya kan? Mahal. Sekarang kalau kita hitung, nah ini dari mana ini? Kebaikan siapa ini semua? Iya, betul. Nah itulah, jadi kalau kita sederhana, kita menghitung-hitung siapa sih yang memberikan kita semua ini, baru kita sadar, oh itulah iman kita bahwa akan Tuhan itu. Jadi kita nggak bisa menghitung kebaikannya dia itu. Oke. Nah kemudian Santo Thomas Aquinas ini kan selalu menjelaskan bahwa Tuhan ini Maha Kuasa. Tuhan itu segalanya, tidak berkekurangan apapun lah intinya. Ya. Nah kemudian ya coba kita ngomong sebagai orang yang tidak beragama dulu gitu Pastor ya. Ya. Yang tidak percaya adanya Tuhan, tidak percaya adanya malaikat, ada surga dan sebagainya. Nah kalau misalnya memang Tuhan itu sudah Maha Kuasa, Maha segalanya, kenapa kemudian ada malaikat? Kemudian ada santo-santa, ada orang-orang kudus dan sebagainya. Oke, pertanyaannya bagus sekali bahwa kenapa Tuhan memerlukan orang-orang yang juga berperanan? Nah itu. Ya kan? Iya. Sekarang pertanyaan saya, orang yang hebat kenapa juga perlu orang lain? Mungkin karena dia manusia. Nah, karena manusia. Tapi kan Tuhan kan Maha Kuasa. Kuasa. Jadi nggak perlu. Nggak perlu. Nggak perlu kan? Ya. Tapi sekali lagi Tuhan ingin manusia itu juga ikut andil di dalam kehidupan. Bahwa kita itu diciptakan oleh Tuhan dengan akal budi kita. Ya kan?
dengan akal budi kita dan diberi wewenang untuk menguasai alam semesta. Jangan lupa loh kitab Kejadian. Oh iya betul, menguasai. Menguasai dalam arti mengolah loh. Ya. Bukan apa namanya itu menghancurkan ya kan? Tidak. Betul. Tapi mengelola dan sebaik-baiknya untuk kita. Artinya Tuhan memberi kebebasan kepada kita. Kita itu diberi tanggung jawab oleh Tuhan. Jadi Tuhan tidak perlu juga dipuji juga ya kan? Ya. Ya tidak perlu juga dilayani. Karena maha kuasa lagi. Dia ya, maha Pak. kuasa ya kan. Jadi tidak perlu. Tetapi kita diberi kepercayaan. Bisa nggak kita mempertanggungjawabkan kepercayaan kita sebagai manusia yang diberi akal budi? Ya, ya. Ya kan. Jadi sama sih ingat kata-kata Gus Dur kan. Oh gimana tuh Ustaz? Kata-kata Gus Dur bahwa Allah tidak perlu dibela. Ya kan. Gus Dur mengatakan Allah tidak perlu dibela. Memang Tuhan Allah tidak perlu dibela. Karena segala sesuatu miliknya. Seperti iblis menggoda Yesus. Memberikan seluruh alam semesta ini pada Yesus. Lah memangnya Yesus siapa? Dia yang punya semuanya. Lah. Lihat, kadang-kadang kita ini di balik semuanya itu kita tanpa sadar kita itu lebih berkuasa daripada Tuhan. Ini milikku, ini punyaku. Pada dasarnya kita nggak punya apa-apa di hadapan Tuhan. Dan inilah yang seharusnya disadari bahwa kita ini semua harus menjadi pribadi yang bertanggung jawab karena kita diberi akal budi oleh Tuhan. Oke, berarti apa ya? Itulah kenapa disebut manusia itu lebih istimewa dari ciptaan yang lain. Iya. Akal budi tadi. Karena akal budi, kita bukan binatang ya kan? Iya. Kita itu istimewa, coba. Manusia itu diciptakan sungguh amat baik loh. Kitab Kejadian loh. Secitra dengan Allah. Secitra dengan Allah. Ya kan? Jadi dia perlulah orang-orang yang juga yang apa ya? Orang-orang yang baik ya. Santo Santa kalau dikatakan tadi itu kan adalah orang-orang baik yang diangkat oleh gereja. Ya. Ya. Betul, betul. Itu bukan Tuhan memberi gelar Santo Santa loh. Jangan salah loh ya. Iya, iya, iya. Iya, sekarang saya tanya, siapa itu malaikat? Kalau sekarang saya jatuh naik motor nih, Ah, kamu lewat, ya. kamu nolong saya. Saya nolong. Boleh nggak aku nyebut kamu malaikat saya? Bisa. Malaikat penolong saya. Bisa, bisa. Itu dia. Jadi malaikat jangan dipikirkan oleh kita adalah malaikat-malaikat yang melayang-layang yang dengan sayap. Selalu makhluk astral gitu ya. Iya. Sekarang pertanyaan saya, kamu baik? Ya kan? Orang tua kamu merawat kamu dengan lebih baik. Memberi segala sesuatu kepada kebutuhan kamu kuliah. Mereka malaikat enggak? Malaikat. Malaikat. Oke. Jadi sekarang saya ingin mengatakan kepada kita semua, malaikat janganlah dipersonifikasikan bahwa malaikat itu makhluk yang di luar nih. Kita semua bisa menjadi malaikat bagi orang lain. Oke. Ya, artinya ketika kita baik, kita bisa membantu orang lain, kita inilah malaikat-malaikat Tuhan yang membantu pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Walaupun Tuhan itu maha kuasa. Tetapi karena kita diberi kepercayaan, apa pertanggungjawaban kita? Kita diberi akal budi, maka kita harus mempertanggungjawabkan semuanya. Itu loh. Jadi kalau kamu dikasih akal budi oleh Tuhan, pertanggungjawabanlah semuanya itu. Betul, betul. Ya, jadi malaikat siapa tadi? Malaikat itu kita semua bisa jadi malaikat. Orang baik itu bisa jadi malaikat. Malaikat tidak selalu adalah makhluk yang tidak kelihatan. Iya, kalau kita kan tahu malaikat Gabriel, Rafael ya. Sayap. Ya, bersayap. Nah, kita semua ini bisa jadi malaikat di tengah dunia ini. Kita semua ini juga bisa jadi setan loh. Setan pun tidak selalu tidak kelihatan. Yes. Kita ini pun bisa jadi setan di tengah dunia. Jadi sekali lagi, inilah kalau kita berbicara soal iman itu kadang-kadang orang berbicara setan punya tanduk, malaikat punya sayap. Nah, kita ini diharapkan oleh Tuhan menjadi malaikat. Kita diharapkan oleh Tuhan sungguh-sungguh menjadi orang yang kudus, orang yang suci, bisa menolong orang lain. Oke. Itu. Kemudian gini, Pastor. Mungkin pemirsa di rumah ini penonton punya pertanyaan yang harus dijawab secara lebih spesifik. Kenapa manusia diciptakan? Manusia diciptakan karena Tuhan ingin punya rencana yang besar untuk kita semua. Ya, punya rencana besar untuk kita. Apa itu? Dia ingin menunjukkan bahwa Ia Maha Kuasa melalui yang namanya manusia. Maka manusia diberi akal oleh Tuhan.
Kita ini semua wajah Tuhan loh. Sekarang kalau saya tanya kepada Riko, kalau kamu ingin melihat Tuhan gimana? Ke gereja dah. Ke gereja? Ke gereja ikut misa, melihat tubuh Kristus dah gitu. Tidak hanya ke gereja. Oh, ketika tidak hanya ke kamu gereja. melihat orang lain, itu kamu melihat Tuhan. Nah, ketika kamu melihat orang lain itu melihat Tuhan, maka kamu akan mencintai dia. Kamu tidak mungkin menyakiti hati Tuhan. Karena apa? Jangan lupa, kita ini semua citra Allah. itu, Niko. Jadi kalau kamu ingin melihat Tuhan, lihatlah orang-orang di sekitarmu. Maka kalau mereka adalah Tuhan, wajah-wajah Tuhan, maka kamu tidak akan menyakiti mereka. Kamu akan menyayangi mereka. Berarti justru dengan diciptakannya manusia tadi, itu menunjukkan kemahakuasaan Tuhan. Persis itu yang saya maksudkan. Jadi manusia itulah kesempurnaan Tuhan menciptakan alam semesta. Ya. Berarti kalau kita mau berpikir bebas, seandainya Tuhan tidak mau menciptakan manusia pun bisa. Bisa. Karena maha kuasa. Maha kuasa mau apa? Terserah dia. Sekarang kamu sehebat apapun, tinggal Tuhan begini meninggal besok nggak selesai kan? Sama, ya kan? Jadi sekali lagi kita ini Tuhan ingin menunjukkan kemahakuasaannya, kesempurnaannya dengan menciptakan manusia. Oke. Kemudian manusia itu sendiri apa ya? Maksudnya yang membuat manusia itu harus percaya bahwa Tuhan ini ada tuh apa, Pastor? Gereja bagaimana caranya menjelaskan dengan dasar-dasar yang dimiliki oleh gereja, ya Tuhan tuh ada, gitu. Iya. Cara singkat mungkin, Pastor. Iya. Kenapa gereja ngajarkan bahwa Tuhan ada? Bahwa gini, bahwa kita semua ini kan ada sesuatu di luar diri kita tadi. Yang tadi, oke. Iya kan? Maka kalau ada sesuatu dalam diri kita yang mungkin tidak bisa kita pahami, maka kita perlu menjelaskan bahwa inilah saya, tapi ada sesuatu di luar saya yang akan menjaga saya, melindungi saya, dan memberkati saya. Dan contoh sederhana tadi, saya masih bisa hidup hari ini. Ya. Itu, jadi kita menjelaskan kepada orang bahwa bagaimana Tuhan itu berkarya, bekerja tanpa harus kita tanpa harus kita minta, tanpa harus kita rencanakan, Tuhan bisa memberikan sesuatu kepada kita semua. Oke. Berarti kan kalau misalnya di zaman dulu ada yang animisme, misalnya ke pohon, ke gunung, menyembah gunung dan sebagainya. Itu apakah memang semuanya itu didasari oleh pemikiran manusia yang yakin di luar manusia ini ada yang lebih besar tadi itu? Betul. Jadi kita tidak bisa lagi sebagai seorang Katolik melihat mereka sebagai orang-orang yang tidak dicintai Tuhan. Oke. Ya, karena itulah bentuk ungkapan iman mereka zaman dulu, bahwa mereka yakin di luar sana, di luar diri mereka itu ada yang berkuasa. Dan ini yang menjadi kemampuan manusia untuk memahami bahwa ini saya dan di luar saya ada sesuatu. Apakah dia memberi makan dalam tanda petik, dia ke gunung atau ke pinggir sungai atau ke kayu. Ini ungkapan yang memang manusia tidak sendiri di tengah dunia ini. Ada yang menciptakan semua, ada yang berkuasa atas sesuatu, dan itulah yang dikatakan Tuhan. Apakah kepercayaan dalam animisme, dinamisme, atau apapun ya, dalam kejawen, dalam keharingan, kalau di Kalimantan. Semuanya itu ungkapan bahwa ada sesuatu di luar diri manusia. Itu. Nah, kemudian tentang alien ya, Pastor ya. Ini kita mau berpikir agak nakal dikit ya, Pastor. Tidak menutup kemungkinan alien ada. Ya, Makhluk-makhluk di luar bumi manusia ini kan sesuatu yang berkembang. Iya. Tadi kan manusia ini sesuatu yang istimewa. Ya kan? Sesuatu yang istimewa selalu berpikir lebih. Ya kan? Dan ini sesuatu yang bagus. Karena manusia itu Tuhan itu tidak terbatas. Manusia pun dipacu untuk juga berpikir yang tidak terbatas. Dan inilah saya kira tentang alien, ya saya tidak bisa menjelaskan karena saya bukan, ya kita ini bisa saja terpengaruh karena film segala macam, ya kan? Tapi intinya bahwa manusia selalu mencari sesuatu. Kalau tidak begitu, kita nggak sampai luar angkasa. Sekarang orang Amerika dan Rusia tidak lagi hanya berlomba ke bulan, ya kan? Tapi sudah mulai menggali ke planet lain, ke Mars.
Ya, ke Mars. Jadi sekali lagi inilah menunjukkan bahwa kita ini manusia yang istimewa yang diciptakan Tuhan dengan akal dan budi tadi. Itu. Oke. Kemudian gimana pandangan dari gereja Katolik tentang hal-hal magis, hal-hal gaib yang tentunya berkembang di masyarakat, khususnya masyarakat adat gitu, Pastor? Ya, saya dilahirkan sebagai orang Dayak. Oke. Saya turunan dari seorang Balian. Apa itu Balian? Balian itu dukun penyembuh tapi ya. Oh iya. Ya, saya turunan dari Balian dan saya baru generasi kedua dari bapak saya. Bapak saya pertama Katolik dan saya. Oke. Kalau pertanyaan bagaimana dengan kekuatan-kekuatan di luar? Ya. Ini sesuatu yang di luar nalar kita. Ada sesuatu yang memang tidak bisa dipahami oleh kita sebagai manusia biasa. Dan itu memang ada. Tapi bahwa yang membuat kita itu yakin bahwa kita semua ini menjadi orang yang tidak menggantungkan diri kita pada hal itu. Ya. Kita tetap bahwa ada yang lebih berkuasa, yaitu Allah sendiri. Tapi bahwa ada sesuatu yang hal-hal di luar kita yang supranatural, ya silahkan aja. Ini kan dunia. Ya. Jangan juga sadar kita apa menyatakan? Percaya akan yang tidak kelihatan. Yang tak kelihatan. Siapa itu tak kelihatan? Ya tidak dirumuskan secara terperinci. Tapi bisa ada kekuatan-kekuatan lain yang memang kita tidak mengerti. Yang tidak semuanya bisa dijelaskan secara ilmu pengetahuan, secara sains. Ya kan? Termasuk Tuhan kan nggak bisa dijelaskan secara sains. Nggak bisa diuraikan menurut arti molekul lalu atom-atom terkecil segala. Ya, nggak bisa kan? Ya. Sama. Bagi saya pribadi magis atau supranatural di luar hidup manusia ada, tapi saya pribadi sebagai pribadi saya mengimani bahwa Tuhan selalu lebih berkuasa atas semuanya. Semuanya itu. Ya, tapi saya tidak pernah merendahkan kepercayaan mereka. Saya tetap menghargai karena itu kekuatan saya sebagai seorang imam. Kemanapun saya pergi, kalau orang mengatakan di situ angker, silakan saja. Tapi saya pribadi tenang-tenang aja. Tapi saya tidak sombong melewati itu. Saya lewat situ, tetapi saya tidak perlu takut berlebihan karena bagi saya Tuhan ada menjaga saya dan melindungi saya. Saya pernah ingat dulu Pastor Yon kayaknya pernah cerita yang waktu nyabut mandau itu. Yang katanya nggak orang sembarangan bisa nyabut, tapi Pastor Yon bisa nyabut itu. Iya, sekali lagi. Gimana, iya, itu pengalaman ketika saya tahun 2001 ketika saya top. Tahun orientasi pastoral. Nah, waktu itu kan habis kerusuhan di Sampit. Waduh, masih panas. Ya, masih panas. Lalu saya ini kan prater dan juga tidak berpikir hal-hal yang aneh-aneh. Jadi ketika saya berkunjung ke keluarga itu, mereka menjelaskan tentang pengalaman-pengalaman mereka, ya mereka kasih mandau ke saya, ya saya cabut. Ya kan? Ya saya cabut tanpa ada tanpa pikiran yang macam-macam ya. Karena polos waktu itu. Iya, mungkin kalau aku berpikiran wah ini saya harus menunjukkan bahwa saya hebat, bisa nggak bisa? Karena itu sombong. Ya, ingat ketika orang sombong walaupun kita beriman, itu berarti iman kita saat itu tidak kuat. Ya, waktu itu saya nggak berpikir apa-apa ya, sudah terbuka. Ya, tahulah ceritanya yang punya mandau juga kaget, aku juga kaget, ya kan? Orang sama-sama kaget, orang nggak ngerti, ya kan? Nah, jadi ada dengan pengalaman ini ada satu hal yang ingin kita petik dalam beriman itu. Ketika kita menjadi orang baik, saya tidak mengatakan orang suci. Ya. Ketika kita menjadi orang baik, maka kebaikan itu tidak bisa dihancurkan oleh hal-hal yang tidak baik. Nangkap ya? Sesuatu yang suci tidak bisa dikalahkan sesuatu yang tidak suci. Ini filsafat lagi ya kan? Tapi ditangkap ya. Yang suci tidak bisa dikalahkan oleh yang tidak suci. Yang baik tidak bisa dikalahkan oleh yang tidak baik. Ya, jadi ini kalau saya percaya ini adalah Yesus yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun karena dia yang kudus, yang suci, yang baik di tengah dunia. Yang Maha Kuasa. Ya. Kemudian kalau di masyarakat ada praktik berobat ke orang-orang pintar dalam tanda kutip gitu Pastor ya. Apakah dia berobat kemudian sembuh? Nah, apakah dibenarkan oleh gereja itu Pastor? Iya, saya juga bingung juga ya, kenapa mereka disebut orang-orang pintar ya? Kadang-kadang kita dibodohi juga ya kan.
Gini, Iya, iya. gini, saya ingin mengatakan saya menghargai profesi mereka ya. Oke. Ya, menghargai profesi mereka. Tuhan itu kan maha kuasa. Hmm. Dia bisa menggunakan apa saja untuk menyembuhkan orang. Hmm. Dan karena kita tadi ingat, jangan lupa, kita ini bisa jadi malaikat, bisa jadi setan. Oh iya. Ketika kita ini itu jadi malaikat, kita bisa membantu orang lain. Mungkin saja Tuhan menggunakan tangan mereka untuk menyembuhkan kamu. Walaupun saya seorang Katolik dan disembuhkannya bukan oleh orang Katolik. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa kita yakin kita disembuhkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan nggak ngizinkan kita nggak sembuh. Dokter sehebat apapun ngebakti kita. Kalau Tuhan nggak ngizinkan memang bisa sembuh. Nggak. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang menyembuhkan kita? Tuhan. Melalui mungkin dokter, Yes, obat. melalui dan obat-obatan. sebagainya. Iya. Jadi kalau ada yang mengatakan pastor bisa menyembuhkan orang, dokter bisa menyembuhkan orang, dukun bisa menyembuhkan orang. Nggak ada yang bisa menyembuhkan. Ini iman kita loh. Jadi kita harus berpikir sampai bahwa yang menyembuhkan itu bukan personal kita. Tapi Tuhan sendiri atas izinnya Tuhan. Kalau Tuhan nggak ngizinkan sembuh, gimana? Tapi selalu melewati perantara. Betul. Jadi kita gini, menurut saya bukan kita percaya tidak percaya pada mereka yang bisa menyembuhkan. Tetapi kita berdoa dulu sebelum datang. Sekarang, saya bukan dukun. Ketika kamu diare di hutan, kamu tidak bawa obat. Ya. Repot. Ya kan? Terus ada orang, ya kamu katakan tadi orang pintar atau dukun, mengatakan, udah kamu ambil daun jambu itu nah. Sembuh. Kamu rebus, nanti kamu minum, atau dia tambahlah jampi-jampi, dan akhirnya kamu sembuh. Kamu sembuh dan betul-betul sembuh. Terus kamu berterima kasih kepada siapa? Mungkin kamu berterima kasih kepada dia, tapi kepada Tuhan yang telah mengutus dia membantu kamu. Bisa terjadi, tapi intinya ketika kita beriman, kita tidak semata-mata percaya kepada personalnya. Tapi ada yang dibalik personal dia, yaitu Tuhan sendiri. Walaupun itu pastor, Iya, walaupun itu uskup. saya sekarang pamannya dikasih kemampuan Tuhan untuk berdoa dan orang lain itu sembuh. Apakah saya yang menyembuhkan? Bukan. Tetap Tuhan yang nyembuhkan. Nah, kalau dukun sampai hal itu bagus dukunnya. Ya kan? Masalahnya dukunnya tidak sampai situ. Jadi sekarang kalau kamu pergi ke dukun, kalau kamu tidak sembuh, pasti dia mengatakan ada hal-hal yang kamu tidak terpenuhi. Nah, ini yang salah, ya kan? Oh iya. Ya kan? Kalau dia memang mengatakan, pastor, kita berdoa dulu menurut imannya pastor, menurut iman saya, supaya pastor bisa sembuh atau umat saya sembuh. Itu bagus malah. Percaya Tuhan. Iya. Jadi sekali lagi kalau ada dukun yang mengatakan, oke, ini saya tidak bisa menyembuhkan kamu, tetapi saya hanya memohon dengan iman saya, dengan kepercayaan saya, Kak. Bapak silahkan berdoa dengan iman Bapak, nanti Tuhan Bapak, Tuhan saya bisa menyembuhkan. Berarti dia sampai ada sesuatu yang di belakang dia. Ada nggak begitu? Mungkin ada. Mungkin ada. Ya kan, tapi tidak banyak. Tidak banyak. Bahkan seorang pastor atau tokoh agama pun kadang-kadang merasa dia yang bisa menyembuhkan. Ini kan kualat. Ini kan nggak bener gini. Kita ini nggak bisa menyembuhkan orang itu, nggak bisa. Pemuka agama itu. Pemuka agama, pastor apalagi bikin malu aja kan. Berarti dia tidak sadar bahwa segala sesuatu yang ada di dalam dirinya adalah titipan dari Tuhan. Ya. Jadi kita menghargailah perbedaan. Kalau ada kepercayaan orang atau kalian mengatakan apakah dinamisme, anisme, kita percayalah. Tidak perlu kita harus menyombongkan diri kita sebagai seorang Katolik bahwa wah itu tahayul. Sudahlah, itu imannya dia. Ya, kita nggak boleh menghukum dia atau memvonis dia kamu tidak akan selamat karena iman. Udah. Masuk neraka gitu. Tidak bisa, itu tidak boleh. Jangan sampai ya. Kepada yang nonton di sini jangan sampai terjadi seperti itu. Kita mengatakan dia pasti masuk neraka, itu nggak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh, tidak boleh. Walaupun dia berbeda agama. Betul sama sekali. Oke. Tadi kalau kita ngomong tentang animisme dan dinamisme tadi kembali Pastor, setelah kita mengakui adanya sesuatu yang lebih besar daripada manusia. Ya. Kemudian muncullah ritual-ritual, tata cara beragama, tata cara beribadat dan sebagainya. Datang dari mana pemikiran untuk menyusun susunan beribadat ini, Pastor?
Iya, kan ini kan tidak bisa kita hilangkan dari budaya manusia. Ketika manusia itu berterima kasih atau merasa ada sesuatu di luar dirinya, dia akan melakukan bagaimana berusaha supaya yang di luar dirinya itu, kalau dulu ya, tidak mengganggu dirinya, tapi memberkati dirinya. Oh, oke. Jadi ritual itu kan bentuk ucapan syukur. Ungkapan bahwa ada sesuatu di luar diri saya. Ya. Maka saya melakukan ritual. Kalau dalam kita Katolik kan liturgi. Liturgi, betul. Ya, liturgi itu kan punya makna, bukan hanya sekedar begitu-begitu saja, tapi semuanya punya makna. Ya, betul. ungkapan syukur kita, ungkapan sembah kita kepada Tuhan, ungkapan bahwa kita juga mohon rahmat dari Tuhan. Jadi itu, mengapa liturgi itu ada? Kenapa semua yang dilakukan dalam hal-hal yang tradisional itu? Karena semuanya adalah ungkapan kepercayaan ada sesuatu di luar diri saya. Kita jangan lihat tadi, kembali lagi tadi ya, bahwa ada sesuatu di luar diri kita. Apapun disebutnya itu. Oke. Ya kan? Apapun namanya. Apapun namanya, tapi mereka percaya dari sejak zaman nenek moyang kita bahwa ada sesuatu yang di luar diri kita yang kita juga kadang-kadang nggak mengerti dan nggak memahami. Tapi ada sesuatu. Apa itu yang disebutnya? Bisa macam-macam. Dalam hal ini Katolik menyebutnya sebagai Allah Allah Tritunggal. Sang Pencipta. Sang Pencipta. Atau kalau kita Allah Sang Raja Semesta Alam. Wah, lebih keren gitu. Ya, karena kan Yesus Raja Semesta Alam, karena untuk menunjukkan Raja Semesta Alam kan menguasai segala-galanya. Itu. Kemudian ada kepercayaan-kepercayaan yang mempersembahkan manusia mungkin secara fisik atau kurban secara yang memang darah dagingnya betulan. Ya, itu kan tradisi-tradisi zaman dulu. Tradisi zaman ya, dulu. karena itu tadi, karena ingin mendapatkan berkat dari yang kuasa itu. Oke. Ya kan, supaya mendapat belas kasih dari yang kuasa itu, mempersembahkan yang terbaik. Yang maksimal gitu. Paksanya diambil coba. Orang selalu memberikan yang terbaik, yang pertama. Coba kalau dilihat perjanjian lama. Kambing yang paling muda, yang paling tambun. Anak yang paling baik. Dan akhirnya sampai pada pribadi Yesus yang terkasih. Dikorbankan untuk menebus kita semua. Jadi pemahaman tentang korban itu adalah untuk kebaikan kita. Untuk menyelamatkan kita. Maka selalu yang terbaik. Kita ambil kata yang terbaik. Jadi mempersembahkan itu berarti persembahan yang terbaik. Dan inilah yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Yang terbaik. Apa? Yang terbaik. Diri kita. Jangan lupa kita sudah diberi Tuhan akal budi yang terbaik. Maka itu yang kita persembahkan kepada Tuhan juga. Yang terbaik. Berarti yang terbaik tidak mencelakai orang lain. Tadi ingat kita semua sudah jadi malaikat. Oh iya. Ya? Betul. Ya, itu. Oke. Kemudian mungkin nggak nih agama itu didesain dalam suatu peraturan atau sistem hukuman yang ada benefitnya gitu, Pastor, yang ada timbal baliknya untuk orang tertentu atau pemuka agamanya mungkin atau yang bisa mengatur umatnya gitu. Mungkinkah bisa dibentuk seperti itu? Iya, saya tidak berani mengatakan pasti ada. Pasti ya, ada. Untuk kepentingan kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok mungkin ada. Memperkaya diri sendiri. Memperkaya, tetapi syukur kepada Allah saya sebagai seorang imam tidak melakukan itu. Jadi tidak mengumpulkan sesuatu menciptakan di gereja ini untuk kepentingan saya. Karena saya berkaul ya kan. Oh iya, kaul kemiskinan tadi. Ya, kaul kemiskinan, ketaatan dan kemurnian. Kemurnian. Ya. Jadi itulah yang membuat saya tidak mengatakan bahwa ada memang mungkin seperti itu. Jadi dibentuklah sedemikian sedemikian rupa supaya bisa menguntungkan. Tetapi bukan itu pada tujuannya liturgi itu. Dibentuknya liturgi itu semuanya untuk pertama-tama untuk kemuliaan Tuhan dan melayani sesama. Itu sih. Oke. Kemudian tadi kita udah bahas ada banyak agama di dunia. Ada banyak kepercayaan di dunia. Kenapa kita menyebut Allah yang satu ini bisa dengan berbagai macam nama gitu, Pastor? Kenapa ada agama ini menyebut Tuhan itu sebagai ini, agama ini Tuhan sebagai ini? Kenapa bisa bercabang kayak gitu, Pastor? Tadi jangan lupa kita mengatakan bahwa itu dari pengalaman hidup.
Oh, pengalaman hidup tadi. Pengalaman kita itu membuat kita punya persepsi yang berbeda. Kamu bisa mengatakan A, kamu bisa mengatakan B, tapi karena pengalaman kamu berbeda. Kalau pengalaman kita sama pasti sama. Tapi pengalaman kita ini berbeda. Sekali lagi, orang menyebut Tuhan itu karena pengalaman hidupnya. Ya. Tidak bisa lepas dari pengalaman hidupnya. Bagaimana dia menyebut Tuhan? Bisa kamu bilang Tuhan yang maha kasih. Karena kamu merasa dikasihi. Ya. Tapi kamu bilang Tuhan yang maha rahim. Karena kamu merasa dirahimi. Atau Tuhan yang maha hebat. Karena kamu seorang petinju dikasih kehebatan. Atau kamu mengatakan Tuhan maha penyembuh. Karena kamu merasa sebagai seorang dokter, kamu selalu dibantu untuk membantu orang, untuk memulihkan orang lain. Gitu loh. Jadi pengalaman-pengalaman ini, tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang sama. Ini yang iman saya. Kita boleh berbeda menyebut, tapi adalah Tuhan yang sama. Ingat, Tuhan Allah semesta alam. Pencipta semesta alam. Mungkinkah Tuhan yang disembah Katolik sama dengan Tuhan yang disembah oleh Hindu, Buddha, Islam? Iya, dari sisi saya mengatakan Tuhan kita sama. Tapi dari sisi agama lain saya tidak bisa berkomentar. Karena bukan hak saya. Tapi saya sebagai seorang pastor mengatakan Tuhan kita adalah Tuhan yang sama. Karena dialah pencipta alam semesta, alam yang sama. Saya tanyakan kali, bumi yang kita injak, bumi yang sama. Sama. Langit yang kita lihat, langit yang sama. Siapa yang menciptakannya? Tuhan yang sama. Walaupun tadi penyebutannya berbeda-beda. Iya, tapi saya tidak berbicara tentang iman orang lain. Ya, tapi dari sisi saya sebagai seorang pastor mengatakan bahwa kita memiliki Tuhan yang sama dan Tuhan mencintai kita dengan cinta yang sama. Matahari menyinari kita dengan sama. Ya kan? Ya. Itu. Dan jadi itu, Tuhan yang sama itu paling penting pada kita semua. Dan itu pendapat, apa yang pastor bilang pendapat gereja juga dong. Iman ya, gereja juga. Iman gereja mengatakan bahwa kita semua ini adalah sama di hadapan Tuhan. Itu yang harus kita pegang sebagai orang Katolik, bahwa kita tidak ingin merasa bahwa dunia ini milik kita sendiri. Kita tidak ingin bahwa Tuhan itu kita monopoli sendiri. Karena Tuhan tidak bisa dibatasi toh. Betul. Ya, jangan lupa loh. Tuhan itu kalau bahasa filsafat sesuatu yang tidak terbatas. Masa kita mau batasi dia? Kan enggak mungkin. Apalagi saya mengatakan, Riko ini pasti tidak bisa masuk surga. Ya kan? Ngeri juga. Ya, boleh enggak saya begitu? Enggak boleh kan? Oh, karena Riko ini berbeda keyakinan dengan saya, maka kamu tidak masuk surga. Enggak boleh kan? Dan iman kita Katolik enggak boleh mengatakan seperti itu. Kamu boleh berbeda keyakinan dengan saya, kamu boleh berbeda kepercayaan dengan saya, tetapi di hadapan Tuhan kita tetap sama. Itu. Dari Adam Hawa sampai di zaman sekarang ini, Pastor, kita sudah melihat bagaimana perkembangan agama-agama di dunia ini, Pastor. Ya, berbagai macam, banyaklah pendapat tentang Tuhan itu siapa dan bagaimana. Tapi sebelum cerita itu Adam dan Hawa ini kan tentu mungkin ada kepercayaan tradisional di masyarakat yang mungkin udah punah sampai sekarang apa gimana? Pasti setiap suku bangsa itu punya kepercayaan sebelumnya. Nah, saya tidak usah ngomong ke orang lain kan. Tadi saya katakan nenek moyang saya juga keharingan. Saya nggak usah ngomong ke negara lain, ke suku lain. Suku saya saja sebelum adanya Katolik, Kristen, Islam dan segala macam, ya keharingan itu. Udah lama itu, Pastor. Ya yang pasti kapan orang Dayak ke Kalimantan ya keharingan itu. Kapan lahirnya saya juga tidak tahu persis. Tapi bahwa kepercayaan kami keharingan itu. Kami juga asli gitu. Kepercayaan asli. Dan kami juga punya surga. Menurut versi kami. Keharingan. Oke. Punya surga juga namanya Gunung Lumut. Apa Pastor? Gunung Lumut. Gunung Lumut. Ya Gunung Lumut itu ya gunung tempat surga gitu. Ya itulah sebutan kami ya. Kalau kita mengatakan kita orang Katolik surga ya itulah surga kami. Nah pertanyaan saya, mereka yang meninggal dulu sebelum jadi Katolik masuk surga gak? Nah ini. Nah itu dia, boleh gak kita mengatakan datuku, kakekku yang dulu belum Katolik masuk neraka? Waduh. Kualat aku, enak aja.
Sama leluhur. Sama leluhur loh. Enak aja. Saya yakin mereka juga masuk surga. Surganya mana pastor? Ya, tidak. Ya sang pencipta yang menciptakan Ya. dunia ini. Saya yakin itu. Jadi janganlah saya selalu berpesan, janganlah kita ini menjadi orang yang sombong karena kita sudah beriman, ya saya katakan iman yang baru gitu kan. Iman yang baru. Saya pun tetap juga mengunjungi kuburan datuk saya. Walaupun Walaupun dia bukan Katolik. Katolik. Karena saya yakin mereka itu adalah leluhur saya yang melahirkan saya. Darah mereka ngalir di dalam diri saya. Walaupun karena sekarang saya sebagai Katolik, tapi saya yakin mereka juga masuk surga. Surganya mana? Pasti sama. Karena Tuhannya Tuhan yang sama. Amin. Amin. Ya, itu. Nah, tadi kan agama asli Kaharingan, Pastor. Ya, Agama untuk asli untuk Kalimantan di Tengah. Kalimantan Tengah. Iya. Nah, kemudian katakanlah berapa ratus tahun kemudian mungkin agama Katolik masuk, agama Protestan masuk, agama Islam dan sebagainya. Kenapa kemudian agama Kaharingan ini bisa dipandang ya sebagai agama asli tadi ya, bisa dipandang sebagai agama yang salah, agama yang sesat oleh pendatang yang baru ini, pendatang dalam tanda Ya, itulah yang namanya kesombongan Kesombongan. orang beriman. sombongan. Iya, itu kesombongan yang tidak perlu diperpanjang. Beriman tapi sombong, Sombong. Dan itu yakin tidak disukai oleh Tuhan. walaupun dia beriman. Walaupun dia beriman, tapi sombong. Kamu boleh nggak merendahkan orang lain? Pertanyaan saya. Ya, dari dulu saya diajarin sama orang tua. Nggak boleh kan? Nggak boleh, Walaupun dia berbeda keyakinan. walaupun berbeda. Makanya dulu kalau orang mengatakan, wah Kaharingan itu kalian sesat. Siapa yang berani mengatakan mereka tersesat? Ya, Terus datukku yang sudah mati itu tersesat tuh. waduh, keras juga. Lah, kita harus terbuka, ya Ya. kan? Kita boleh beriman, tetapi beriman yang benar. Ingat, kita diberi oleh Tuhan akal budi yang baik. Jadi melakukan yang baik. Jangan sampai kita ini semua ini merasa, wah, kalau pokoknya tidak seiman dengan saya, jahat. Yang tidak seiman dengan saya, tayul. Masuk neraka. Masuk neraka. Itu berarti kesombongan. Sombongan. Nah, inilah yang menurut saya kadang-kadang kita beriman, kita sungguh-sungguh sombong sekali. Dan saya tidak ingin kita semua ini menjadi orang-orang yang sombong. Justru orang yang beriman, ingat, padi. Gimana? Semakin tunduk, Semakin berisi. berisi, semakin rendah. Kalau kamu semakin kuat imanmu, maka semakin menghargai juga orang lain. Seharusnya. Kalau misalnya ternyata dia malah menjudge orang lain dan sebagainya, perlu dipertanyakan itu, Pastor. Itu berarti imannya tidak dalam. Ya kan? Salah satu perimeter kedalaman iman tuh itu, Pastor. Ketika orang beriman yang mengakui sungguh mencintai Tuhan dan sungguh beriman, berarti orang itu mampu menghargai orang lain, mampu menghargai perbedaan di antara kita. Kalau tidak, semuanya omong kosong. Ya? Oke. Luar biasa. Ya. Terakhir nih, Mas. Boleh mau terakhir atau belum terakhir, saya Mau siap sampai saja. subuh juga nggak apa-apa. Ya. Apa yang diharapkan oleh pencipta kita terhadap manusia ini? Mungkin secara singkat. Ya, saya belum bisa memahami apa yang dipikirkan Tuhan karena saya ini. Mungkin Pastor punya pengalaman. Kalau pertanyaannya apa yang saya ingin sampaikan sebagai seorang imam, Ya, monggo. ya, saya ingin bahwa kita semua semakin kita beriman, ya, semakin kita mampu mencintai semua orang. Semakin kita beriman, semakin kita menghargai orang lain. Saya yakin bahwa itulah yang diajarkan Tuhan kepada kita semua. Karena Tuhan mencintai kita dengan cinta yang sungguh-sungguh itu, maka kita juga harus mencintai alam semesta ini dengan sungguh-sungguh. Dan siapa alam semesta ini? Mungkin berbeda keyakinan, mungkin berbeda agama. Tetapi sekali lagi, iman saya sebagai seorang Katolik, kita semua di hadapan Tuhan adalah sama. Dan kita kembali kepada Tuhan yang sama, yang menciptakan seluruh alam semesta dan isinya ini. Itu Riko. Oke, luar biasa. Mungkin ada lagi yang sampaikan, Mas? Ya, saya hanya berharap bahwa umat semua yang ada di rumah, mari kita belajar beriman. Beriman semakin dalam, berarti kita mampu mencintai sesama kita, menghargai sesama kita,
tanpa pandang bulu. Karena Yesus lahir ke dunia tanpa membeda-bedakan orang. Jangan pernah kita mengkafir-kafirkan orang, jangan pernah kita menyatakan orang lain masuk neraka dengan ukuran kacamata kita masing-masing. Karena kacamata Tuhan beda dengan kacamata kita. Mata Tuhan beda dengan mata kita. Oleh karena itu, mari kita beriman yang dalam, jadilah seperti padi berisi, semakin berisi, semakin merunduk, semakin berisi, semakin mampu menghormati semua orang dan mencintai Tuhan dalam semua alam semesta ini. Terima kasih. Iya, oke. Hampir udah lebih dari 1 jam Pastor kita siang ini. Terima kasih. Gak terasa banget Pastor ya. Kalau udah ngomongin tentang iman ini. Buat pemirsa yang ada di rumah, jangan lupa di subscribe, di like dan di komen Pastor ya. Boleh. Nah, nanti untuk video-video selanjutnya jangan lupa ditungguin dan loncengnya diaktifkan. Jadi nanti kalau ada video baru, teman-teman di rumah bisa tahu kalau kita udah mengupload video baru, konten-konten terbaru. Mungkin sekian sampai di sini podcast kita pada hari ini. Terima kasih. Selamat siang Pastor. Enggak, jangan salaman kita. Jangan. Physical distancing. Physical distancing. Sampai jumpa di Sampai video jumpa. selanjutnya.